Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Zanesta Zain dengan NIM 2004512 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai kekerasan seksual. Karena kasus ini sudah marak sekali terjadi di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan, yuk kita ketahui dulu apa sih pengertian dari kekerasan seksual itu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perilaku kekerasan mengacu pada setiap perilaku yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau pengabaian terhadap anak-anak, termasuk ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan secara paksa atau ilegal. Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang berusaha melakukan tindakan seksual, mengomentari atau menyiratkan tindakan seksual yang tidak disengaja, dan sebaliknya mengacu pada perilaku agresif yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual mengacu pada aktivitas apapun, termasuk perilaku seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak maupun oleh anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual termasuk penggunaan anak atau partisipasi komersial dalam hubungan seksual, membujuk atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, termasuk dalam melibatkan anak dalam media audiovisual dan prostitusi anak. Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan juga faktor hubungan. Faktor individu berupa pendidikan yang rendah, kontrol diri yang buruk, pernah merasakan kekerasan seksual, atau bahkan pernah menyaksikan kekerasan seksual. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa kebiasaan atau kebudayaan yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Selain itu ada juga kekerasan seksual yang biasa kita lihat di media, atau juga aturan-aturan yang ada yang tidak sesuai dengan kepribadian individu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir adalah faktor hubungan yang dapat berupa seperti kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua, atau adanya konflik dalam keluarga, atau bahkan pernah berhubungan dengan pelaku kekerasan. Dampak pelecehan seksual secara kasar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengaruh fisik, pengaruh psikologis, dan pengaruh sosial. Dampak fisik dari pelecehan seksual bentuknya seperti memar, luka, atau bahkan robekan dari organ tubuh. Di kalangan wanita, dampak yang paling serius adalah kehamilan. Pengaruh penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Selanjutnya ada pengaruh psikologis, yaitu berupa keraguan, ketakutan terhadap orang lain, dan ketakutan akan tempat atau semacam suasana. Yang terakhir ada dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat diskriminasi dengan orang lain, menyebabkan korban ingin mengisolasi diri dari asosiasi. Perasaan ini disebabkan oleh harga dirinya yang rendah menjadi korban pelecehan seksual dan merasa tidak pantas bergaul dengan yang lain. Setelah memahami pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kekerasan seksual ini sangat berpengaruh buruk bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana sih caranya menghindari kekerasan seksual ini? Untuk meminimalisir hal tersebut, sex education merupakan salah satu upaya yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan. Sex education diartikan sebagai pengajaran tentang seks, termasuk keintiman, anatomi seksual, reproduksi, infeksi menular seksual, aktivitas seksual, orientasi seksual, gender, pantangan seksual, dan tanggung jawab seksual. Sex education mencangkup pengajaran mengenai perkembangan dan kesehatan seksual, identitas gender, hubungan seksual, keintiman, privasi anggota tubuh, dan lainnya. Sesuai dengan perkembangan pendidikan berbasis penelitian seksualitas dan reproduksi manusia, sex education disediakan oleh dokter anak, sekolah, profesional lain, dan orang tua. Sex education ini sangat penting untuk membantu anak-anak dan remaja mendapatkan informasi yang positif dan aman tentang hubungan dan aktivitas yang sehat, tanggung jawab seksual, dan kesehatan reproduksi. Dengan itu, diharapkan sex education ini dapat mencegah seseorang sebagai korban maupun pelaku kekerasan seksual. Sekian dulu ya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memerangi kejahatan di luar sana. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.